Ya, kali ini saya akan melakukan instalasi PRTG untuk monitoring jaringan. Bisa di-download di website resminya. Pertama-tama kita akan membuka installernya. Sini pilih bahasa Inggris saja. Seperti biasa kita accept. Nah, di sini kita masukkan email yang aktif. Sini saya mengisikan email saya. Nah, untuk lisensi name-nya ini didapat setelah mendownload ya. Jadi jangan di close. Kita copy lisensi key-nya. Untuk name-nya PRTG trial. Kita next. Kita tunggu proses instalasinya cukup lama. Oke, sampai proses ekstrak file.
Oke, sudah finishing instalasi. Sini kita klik install. Nah, maka akan muncul PRTG start. Ini proses untuk mengaktifkan web servernya. Kita akan mengakses web server melalui IP localhost 1.7.0.0.1. Nah, maka akan muncul halaman login. Sini defaultnya menggunakan PRTG admin. Saya akan nge-close tab yang kurang penting agar tidak nge-lag. Nah, ini tampilan pertama kali sudah masuk ke grup root. Kita ke home dulu. Sini adalah dashboard sensor dan alarm. Tidak ada alarm ya, karena tidak ada yang down atau warning, dan semua sensor statusnya up.
Sini bisa kita lihat jumlah sensornya. Untuk mengaktifkan notifikasi email, kita bagikan notification delivery. Di sini. Nah, di sini kita gunakan SMTP relay server dengan sender email tetap sama. Kemudian center name-nya network monitor. Untuk relay servernya kita isikan smtp.gmail.com. Lalu untuk portnya kita isikan 587, port default Gmailnya. Kemudian pilih use standard SMTP authentication. Sini kita masukkan user dan password Gmail. Nah, sudah kita tarik ke bawah. Enkripsi connection dan metodenya default ya. Jangan lupa untuk di save dulu sebelum tes. Kita kembali ke tab tadi, lalu kita coba tes SMTP settingnya. Kita masukkan alamat email yang tadi. Dengan subjek default saja. Subjeknya juga bisa diganti. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke Gmail. Nah, di sini ternyata belum masuk ya emailnya. Kita coba ke email spam. Ternyata harus menggunakan email yang tidak ada verifikasi. Jika email kita terdapat verifikasi, tidak bisa mengirim email untuk PRTG-nya. Sini saya gunakan email yang lain. Nah, di sini masih belum bisa. Masih belum bisa. Jika belum bisa, pergi ke setelan akun Google. Nah, di sini pergi ke keamanan atau security. Lalu scroll ke bawah dan cari untuk
akses aplikasi yang kurang aman. Nah, di sini defaultnya itu nonaktif ya, kita perlu diaktifkan agar PRTG bisa mengirim secara otomatis. Kita ulangi lagi. Oke, kita cek email. Maka akan muncul sebuah email dari saya sendiri ya, atas nama PRTG. Nah, ini hanya tes saja. Nanti kita akan tes untuk status down dan status up-nya seperti apa. Nah, di sini saya untuk aplikasi kedua saya gunakan Microtik. Saya setting dulu IP-nya, sudah disetting, sudah terhubung. Jadi menggunakan Windows Virtual untuk membuka aplikasi yang sedikit berat agar trafiknya terbaca. Nah, di sini saya gunakan juga tools grabbing ya. Ini untuk merekam traffic, memonitoring traffic secara berkala. Bisa kita lihat melalui web. Saya masukkan IP Microtik 199/grabs. Nah, di sini ada pilihan interface, kita pilih header 1. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel grafik daily, yaitu harian, mingguan, weekly, bulanan sampai tahunan. Di sini untuk harian refreshnya itu diperbarui setiap 5 menit. Jadi tidak secara langsung atau real time. Jadi kita harus menunggu 5 menit agar grafiknya diperbarui. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk melihat traffic secara real time atau secara langsung. Kita tinggal pergi ke interface, lalu pilih interface yang ingin di monitoring. Nah, kita pergi ke tab traffic. Di sini sudah ada monitor traffic yang secara real time. Kita bisa lihat jumlah bandwidthnya dan jumlah paket per detik yang digunakan. Semakin berat nanti aplikasinya yang kita buka, semakin besar bandwidth dan jumlah paketnya. Sini saya akan coba membuka YouTube pada Windows Virtual agar jumlah bandwidth dan jumlah paketnya bisa sedikit lebih besar. Nah, di sini kita buka YouTube. Lalu sambil kita cek apakah trafficnya berjalan. Nah, di sini kita lihat trafficnya melambung tinggi ya.
jumlah paketnya juga ratusan, yang defaultnya atau kondisi awalnya hanya puluhan. Di sini kita lihat bandwidthnya sampai 6 MB maksimal. Kita coba lagi untuk memulai suatu video. Sambil kita lihat monitoring trafiknya. Nah, muncul paket sampai ratusan di sini, bisa dilihat. Itu untuk monitoring traffic. Sedangkan untuk monitoring koneksi, atau kita bisa melihat status up down, kita bisa gunakan tools Netwatch. Nah, di Netwatch ini kita bisa tambahkan host. Untuk memilih jaringan mana yang ingin kita pantau. Sini saya akan memantau jaringan dari Windows Virtual di 102 ya. Nah, sini statusnya masih up. Nah, cara untuk agar koneksinya terputus, saya tinggal mencabut kabelnya, kabel virtual. Caranya di sini ada icon. Nah, kabelnya kita cukup klik satu kali, maka akan terputus. Di sini intervalnya 1 menit, bisa diganti sesuai kebutuhan. Untuk mempercepat, saya ganti timeoutnya dulu jadi 500 agar bisa terupdate cepat. Nah, maka status akan down. Sini kita bisa tahu koneksi ke 102 atau ke Windows Virtual itu dalam keadaan mati atau hidup dari status down dan up. Begitu juga menggunakan PRTG. Kita akan coba untuk menonaktifkan mikrotik ya. IP-nya 199 tadi saya nonaktifkan dengan cara yang sama. Kabelnya saya putus, dan di sini PRTG mengirimkan email berupa pesan down, request timeout, merah ya. Nah, lalu saya hidupkan kembali dan kondisi sensor oke, down ended, now up, yang artinya down sudah berakhir dan sekarang sudah up. Sini last message oke. Downtime nya 47 menit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.